Sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kepala sekolah adalah bagian vital untuk dunia pendidikan. Kebijakan demi kebijakan pun harus dijalankan demi nama baik sekolah. Namun, bagaimana jika seorang kepala sekolah yang sudah merasa masa pensiun itu sudah di depan mata? Dr. Andos Budianto tetap optimis dalam memajukan SMP Negeri 2 Kemuning walaupun masa pensiun sudah di depan matanya. Ini selengkapnya. Kemuning Inhil 31 Oktober 2025 tvRnews.com. SMP Negeri 2 Kemuning merupakan salah satu sekolah jenjang SMP berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. SMP Negeri 2 Kemuning didirikan pada tanggal 30 Mei 2008 dengan nomor SK pendirian 262-F-HK-2008 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 169 siswa ini dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kemuning saat ini adalah Dr. Andos Budianto. Dengan adanya keberadaan SMP Negeri 2 Kemuning diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Alamat SMP Negeri 2 Kemuning ini terletak di Jalan Penunjang Batu Bernai, Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sepintas jika dilihat dari luar, sekolah ini memiliki infrastruktur yang unik dengan gaya semi modern. Namun sekolah ini sepertinya harus mendapatkan sentuhan pembangunan yang serius terkait lokasinya yang berada di dataran yang lebih rendah dari jalan yang juga berdebu. Dan lokasi tanahnya yang bertingkat-tingkat, halaman sekolah tempat bermain siswa-siswinya juga perlu diperhatikan. Beberapa bagian halaman sekolah tempat bermain siswa-siswinya juga perlu diperhatikan. Belum disemen dan ada yang curam tanpa tangga yang profesional dibuat. Ada satu bangunan yang sepertinya mangkrak cukup lama di bagian bawah seperti bangunan musola atau bangunan serbaguna. Seandainya saja pembangunan sekolah ini maksimal, sudah bisa dibayangkan sekolah ini akan terlihat sangat luar biasa secara infrastrukturnya. Tim media mengunjungi SMP Negeri 2 Kemuning ini saat melintas pada hari Kamis 30 Oktober 2025. Dan mendapatkan sambutan baik oleh pihak guru, sementara kepala sekolahnya tidak berada di tempat karena menghadiri kegiatan MTQ di kilometer 8. Bu. Seorang guru wanita mengatakan memang sekolah ini sangat butuh bantuan, khususnya untuk pembangunannya. Kami butuh juga untuk memindahkan ruang kantor ini karena letaknya yang sangat dekat dengan jalan dan berdebu, katanya. Kalau untuk pembangunan ada bantuan baru-baru ini? Kalau bantuan baru-baru ini tidak ada, tapi kalau bantuan yang sangat membutuhkan, anak kelas sekali sangat kurang. Kelas kurang, kantornya udah semuanya. Udah semuanya. Terkait dengan bangunan atau musola yang mangkrak tadi, ternyata sudah kurang lebih 8 tahun lamanya menurut Pak Guru Agama yang juga kami wawancarai saat itu. Bangunan ini sangat dibutuhkan karena merupakan pelengkap untuk tempat praktek belajar di sekolah ini. Kami pernah mencoba untuk meminta bantuan perusahaan setempat, tapi kata perusahaan, kami sulit untuk membantu sekolah swasta karena sudah dibantu pemerintah, katanya menjelaskan. Melihat kondisi ini, tim media mempertanyakan lebih serius apakah yang terjadi atas pembangunan infrastruktur di sekolah ini. Bagaimana dengan bantuan dari pemerintah? Atapnya saja sudah sangat memprihatinkan. Pak Budi ini udah berapa tahun Pak sekolah? Karena baru 25 tahun, di sini 3 tahun. 3 tahun, udah mau pensiun ya. Udah mau pensiun. Tidak berselang lama, kemudian Dr. Andos Budianto atau kepala sekolah tersebut datang. Benar sekali begitu terlihat ramah dan aktif. Cerminan seorang tenaga pengajar profesional itu sangat terlihat dari sosok Dr. Andos Budianto.
Beliau sepertinya baru saja dari kegiatan, masih menggunakan jaket berwarna biru langsung menuju ke tim media yang hadir. Tim media pun langsung mewawancarai Dr. Ades Budianto di tempat. Dengan nada yang sangat senang dengan kehadiran tim media, beliau pun seakan curhat serta menceritakan keluh kesahnya terkait pertanyaan tim media ini. Walaupun sudah di ujung masa jabatan atau menuju masa pensiunnya yang hanya dalam hitungan bulan saja, Dr. Ades Budianto tetap optimis untuk melakukan tugas-tugasnya, termasuk untuk menyelesaikan pembangunan di sekolahnya. Salah satunya adalah atap yang sudah dengan kondisi yang tidak layak untuk sekolah, dan bulan 12 ini akan kembali mulai mengerjakan bangunan yang mangkrak sudah 8 tahun tersebut. Intinya dana sudah dipangkas dari atas, begitu keterangannya Pak, sudah 18 tahun. Tentunya butuh perehapan. Coba Bapak lihat saja sekarang, atap kami itu loh Pak, kata Dr. Ades Budianto dengan wajah merah dan air mata haru seakan prihatin dengan kondisi sekolah untuk anak-anaknya belajar. Kami terakhir mendapatkan bantuan renovasi untuk ruang sekolah sebelah kanan itu 3 tahun yang lalu, kata Budianto yang sudah 5 tahun menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kemuning ini. Itu terakhir Pak ya? Yang terakhir itu Saya di sini 5 tahun Pak. Ya, usulan buat terus saya. Jadi ini kayak timbul sendiri. Kita kan apa? Bukit-bukit kena siring Pak. Artinya ya kita, karena kalau udah begini nggak ada besok. Kalau udah semen sendiri. Jadi Pak, coba kita bantu dengan rujukan. Ya mudah-mudahan dengan adanya terbitnya berita ini yang juga menjadi perhatian dari Ya mudah-mudahan Pak. Kami terima kasih. Itu jelas. Saya mau menghadap kolektor langsung. Intinya karena dipangkas dari itu. Wah, gimana lagi? Jadi yang Bapak harapkan, Harapan Pak, kami kepada harapan Bapak, instansi terkait hendaknya memperhatikan secara serius. Pensiun, Pak, nih. Tinggal 6 bulan lagi pensiun ya. Yang jelas musola ini Desember harus itu tinggal. Budianto juga mengatakan kalau dirinya ingin sewaktu beliau pensiun kelak ada yang ditinggalkannya untuk sekolah ini sebagai kenang-kenangan. Sebagai media, kami sangat mengapresiasi keinginan dan cita-cita salah seorang tenaga pengajar yang satu ini. Cuman untuk kemana-kemana nggak disalurkan atau gimana itu jelas ya. Kami jalani Pak. Kami siap. Bahkan kalau memang saat laporkan saja. Kalau saya menghadap konflik langsung Pak. Saya menghadap. Yang jelas ini khusus itu sudah keliling ini rekayasa. Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara, termasuk dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti bangunan sekolah yang layak. Dalam konteks renovasi sekolah negeri, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur sekolah sehingga siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Bangunan sekolah negeri yang rusak parah tentu menjadi perhatian serius. Pemerintah sebenarnya telah menganggarkan dana untuk rehabilitas sekolah seperti yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sekitar 10.440 sekolah di Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar 17,15 triliun rupiah pada tahun 2025. Sebenarnya ada berbagai solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini, antara lain meningkatkan alokasi dana pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana pendidikan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Rehabilitasi sekolah. Pemerintah berencana melakukan rehabilitasi pada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, terutama yang terletak di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Pengawasan dan pengelolaan dana. Pengawasan dan pengelolaan dana yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan tepat dan efisien. Kolaborasi dengan pihak swasta. Pemerintah bisa menggandeng pihak swasta untuk membantu memperbaiki infrastruktur sekolah dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Prioritas pada daerah terpencil.
pemerintah perlu memprioritaskan daerah-daerah terpencil dan tertinggal dalam alokasi dana rehabilitasi sekolah. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, diharapkan masalah bangunan sekolah negeri yang rusak bisa diatasi dan kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Sekolah negeri bisa dibantu oleh perusahaan swasta setempat melalui program CSR. Program perusahaan swasta yang memiliki program CSR untuk mendukung pendidikan dan pembangunan masyarakat sekitar. Bentuk bantuan yang bisa diberikan perusahaan swasta kepada sekolah negeri antara lain donasi dana. Perusahaan swasta bisa memberikan donasi dana untuk perbaikan infrastruktur sekolah seperti pembangunan ruang kelas, toilet, atau laboratorium. Sponsorship. Perusahaan swasta bisa menjadi sponsor untuk kegiatan sekolah seperti lomba, acara olahraga, atau proyek pengembangan sekolah. Pengadaan barang. Perusahaan swasta bisa membantu sekolah dengan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan seperti buku, alat tulis, atau peralatan laboratorium. Pelatihan guru. Perusahaan swasta bisa memberikan pelatihan kepada guru-guru sekolah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Pengembangan infrastruktur. Perusahaan swasta bisa membantu sekolah dalam pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jaringan internet atau penyediaan fasilitas olahraga. Jack Jamri, Anton, bersama tvRnews.com. Tapi jatuh ya. Dengan kerjasama antara sekolah negeri dan perusahaan swasta setempat, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah bisa meningkat dan masyarakat sekitar bisa merasakan manfaatnya. Semoga saja secepatnya SMPN 2 Kemuning ini mendapatkan perhatian dan bantuan khusus baik itu dari pemerintah maupun swasta. tvRnews.com tvRnews.com tvRnews selalu terdepan, sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. tvRnews untukmu selalu. tvRnews selalu di hati.